Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di ruang yang luar biasa di lantai 3 perpustakaan Kota Bima. Mudah-mudahan ada titik paut antara energi yang dihadirkan oleh teman-teman yang baru saja melangsungkan prosesi latihan Kadir 2 dan Senior Course di BLK, KLK, dengan tempat yang kemudian dipilih saat ini, yakni di lantai 3 perpustakaan. Di bawah banyak sekali buku, banyak sekali literasi. Mudah-mudahan yang duduk di atas ini juga kaya dengan literasi juga. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Dan tentu saja apa yang dilangsungkan pada kesempatan ini sebuah majelis ilmu yang dibuka oleh teman-teman HMI Cabang Bima menjadi energi besar untuk mengasah kekayaan, menambah kekayaan pengetahuan, kekayaan ilmu di atas tanah Bima. Para hadirin yang saya muliakan, terus terang saja saya tidak menyangka akhirnya kemudian teman-teman HMI Cabang menunjuk saya sebagai moderator. Saya tidak membayangkan pada kesempatan ini saya ditunjuk karena saya hanya membantu semampu saya di dalam ruang proses perkaderan teman-teman HMI Cabang Bima. Tapi bagi saya ini kesempatan berharga untuk berbagi ide, gagasan, pokok-pokok pikiran yang barangkali bisa mencerahkan kita semua. Dan saya kira bahwa bukan dalam kerangka mencerahkan teman-teman di Bima saja, bahwa kita ingin menyampaikan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa ada sesuatu yang berharga di Bima yang dipercakapkan, dan agenda ini adalah dalam rangka mencerahkan umat dan bangsa. Tema yang dipilih ini cukup menarik menurut saya, karena yang dibangun oleh teman-teman gagasannya berkenaan dengan Indonesia kita. Bukan Indonesia kamu, bukan Indonesia aku, tapi Indonesia kita. Jadi kita meleburkan diri, keakuan kita aku, mungkin di sini aku Sape, aku Wera, aku Sila, aku Madapangga, aku Woha, aku yang lain-lain kemudian melebur dalam kekitaan, sehingga kemudian kita ingin mengajak orang-orang di luar sana dari Sabang sampai Merauke bahwa kita Indonesia dan Indonesia ini kita. Saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Indonesia tentu terbayang oleh kita ada ratusan etnik, ada ratusan bahasa, ada kekayaan yang luar biasa di atas Indonesia, di atas bumi Indonesia. Bahwa kita tahu sepanjang perjalanan sejarah Indonesia bahwa kebudayaan-kebudayaan dunia yang cukup besar berjumpa di atas bumi pertiwi Indonesia. Sebutlah misalnya kebudayaan Hindu yang datang dari India, kebudayaan Islam yang datang dari Timur Tengah, kebudayaan Eropa, kebudayaan modern yang datang dari Eropa berjumpa dengan kebudayaan asli Indonesia. Kemudian Indonesia nampak menjadi taman sari peradaban, dan itu menurut saya adalah kekayaan yang luar biasa yang bersemayam di atas tanah Indonesia. Mungkin dari sini kita bertanya-tanya bahwa di mana posisi Bima dalam peta masa depan Indonesia. Kenapa dari Bima kita harus bincang tentang Indonesia kita? Kenapa dari Bima kita harus bincang bagaimana menyongsong kepemimpinan nasional?
kenapa lahir ide ini? Dari mana ide ini muncul? Saya kira ini bukan peristiwa yang kebetulan, bahwa ini peristiwa yang ditakdirkan Tuhan. Dan pada malam hari ini anak-anak negeri Indonesia yang diwakili oleh teman-teman HMI cabang Bima dari berbagai pulau, kemudian warga Bima yang juga warga negara Indonesia pastinya, kemudian mencoba untuk mendialogkan sebuah narasi yang cukup besar menurut saya. Dan saya kira bukan hanya momentum 2024 di ujung tema ini, tapi momentum-momentum yang akan datang, karena kepemimpinan nasional bukan hanya di 2024 ini, kepemimpinan nasional akan berlangsung sepanjang sejarah peradaban Indonesia. Saya mungkin untuk mewakili spirit teman-teman HMI bahwa peradaban yang dipercakapkan oleh HMI basisnya pada kepercayaan. Kepercayaan yang benar melahirkan tata nilai yang benar, melembaga dalam kebiasaan, dalam tradisi, dalam kebudayaan yang benar. Kemudian kita bisa songsong peradaban yang manusiawi, peradaban yang jaya, yang selaras dengan fitrah kemanusiaan. Itu model peta analisis yang berakar pada nilai-nilai dasar perjuangan HMI yang sempat saya semai. Saudara-saudari sekalian, sambil menunggu Bang Rocky Gerung, jadi mungkin ini sebagai narasi pengantar saja. Di samping saya ini sudah ada 2 orang panelis yang menurut saya luar biasa. Satu kehormatan bagi saya bisa ada di samping beliau berdua. Bagi saya beliau sesepuh, beliau guru, beliau sahabat yang bisa kemudian diajak bercengkrama, bercakap-cakap, memberi gizi bagi pikiran, dan bukan sekedar pikiran, tapi kemudian bagi hati yang nurani, sehingga kemudian hati yang nurani bisa mewarnai, mencerahkan segenap diri yang lain. Dan itu yang saya ingat di HMI, bahwa kesadaran yang ingin dibangun adalah kesadaran dari kedalaman nurani, kesadaran yang nurani, bukan kesadaran yang julmi. Lama juga ya Bang Rocky Gerung, akhirnya kemudian saya harus mengantar agak lama juga di momentum ini. Baik, sepertinya sudah mulai datang beliau tuh. Selamat datang Bang. Selamat datang Bang. Selamat datang. Akhirnya kemudian malam ini saya bisa juga berada di samping beliau. Kalau kemarin kemudian sekedar duduk diam saja menikmati percakapan beliau, bukan. Waktu selesai proses intermediate training, saya tepat duduk di samping abang dan abang berdialog dengan Bang Fisabilil Haq. Mudah-mudahan memberi gizi bagi pikiran kita, menyehatkan hati kita, memperkuat imunitas batin kita, percakapan pada kesempatan malam hari ini. Karena selama ini yang dipercakapkan justru imunitas lahir, tapi kemudian imunitas batin itu tidak dilirik. Saudara-saudari sekalian, cukup antusias saya kira. Saya kira perlu kita tertibkan dulu sedikit ruangan kita. Baiklah. Mohon teman-teman panitia menata. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian. Jadi ada 3 panelis yang ada di hadapan saudara-saudari sekalian. Bang Rocky tentu saja diketahui oleh kita secara saksama. Beliau ini seorang peneliti. Saya coba buka-buka file beliau. Beliau ternyata founder Setara Institute. Kemudian disebutkan juga bahwa beliau filosof, dan teman-teman sepertinya sudah pada tahu bagaimana profil beliau. Saya tidak perlu panjang lebar. Dan di samping saya 2 orang ini adalah juga di atas tanah Bima ini termasuk yang memiliki kualifikasi gagasan yang memadai,
memberi gizi bagi pikiran teman-teman di HMI cabang maupun teman-teman muda lainnya. Sementara Bang Fisabilil Haq sebenarnya dulu yang saya dengar waktu zaman beliau menjadi aktivis, kekuasaan beliau itu sejauh mata memandang di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Itu yang saya sempat dengar. Saya tidak tahu untuk di Bima ini apakah seperti itu juga. Sementara Bang Tahir Irhas, saya kira dia cukup lama terlibat di kajian konflik agama dan budaya karena beliau mendirikan pusat studi konflik agama dan budaya, dan mudah-mudahan tiga orang ini bisa memberi energi yang besar di mana kemudian ide, gagasan, pemikiran besar bisa tumbuh dalam ruangan ini dan kita bawa ke sudut-sudut ruang kenegaraan kita. Baik, barangkali kita start dari saja dulu dari Bang Rocky Gerung. Sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan narasi awal bagi kita berkenaan dengan tema kita, Indonesia kita menyongsong suksesi kepemimpinan nasional. Dengan hormat kami persilakan, Bang. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau kalian nggak mau diam, saya mau berkelahi di belakang. Oke. Dapat ya? Semua bisa ikuti ya? Oke. Boleh nggak saya dapat kepastian bahwa 12 detik setelah saya sampai di depan, tempat ini udah sunyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, saya mulai ya. Tema kita malam ini menyongsong suksesi kepemimpinan nasional. Kata menyongsong seolah-olah kita ingin menyambut suksesi itu. Padahal yang kita inginkan, kita percepat suksesi itu. Tinggal kita kasih argumen kenapa kita mesti percepat itu. Tentu secara normatif konstitusi kita mengatur sirkulasi elit yang kita sebut sebagai suksesi itu sirkulasi elit setiap 5 tahun. Dan itu tradisi pertama untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak boleh menetap, supaya hak saudara-saudara tidak tertunda-tunda untuk mencalonkan diri jadi presiden. Kan itu logikanya kan? Ketum HMI punya hak yang sama dengan Erick Thohir, hak yang sama dengan Sandi Uno, dengan AHY, dengan Ganjar, bahkan dengan Pak Jokowi itu. Semakin cepat sirkulasi elit, semakin mudah kita menapis kepemimpinan. Jadi perpanjangan kekuasaan itu artinya menghambat hak saudara dan hak saya untuk memimpin negeri ini. Jadi kalau disebut siapa pemimpin negeri ini, bukan mereka yang ada di daftar hasil survei, tapi kita yang berpikir tentang masa depan adalah pemimpin negeri ini. Sekarang kita uji aja, siapa yang mampu untuk membayangkan masa depan dalam keadaan krisis ekonomi di depan mata, krisis energi di pinggir telinga, dan krisis pangan di depan hidung itu. Itu soal yang pasti terjadi satu semester ini karena perang Rusia Ukraina akan jadi, bisa dipastikan akan jadi permulaan perang dunia ketiga. Karena Amerika tidak mungkin lagi menahan kemampuan ekonominya untuk diujikan di dalam perang. Kita tahu teori perang itu diselenggarakan kalau ada krisis ekonomi. Jadi untuk membuka peluang lapangan kerja, bikin perang aja. Dengan cara itu industri militer tumbuh. Itu satu masalah. Masalah berikutnya adalah kalau kita ingin bicara demokrasi dan bahkan membicarakan kepemimpinan masa depan, kita mulai hitung dari sekarang. Sumbu kebudayaan kita cukup nggak untuk menjamin bahwa suksesi itu terselenggara karena pertarungan akal pikiran, pertarungan argumen, bukan karena pertarungan sentimen. Jadi dasar-dasar itu yang akan kita percakapan malam ini nih.
Nah, saya mau memperlihatkan dulu bahwa suksesi Indonesia yang dijadwalkan 2024 bisa dibatalkan oleh proses-proses politik global. Kita lihat tadi, saya barusan baca koran, sejumlah kepala daerah sudah selesai masa tugasnya. Karena itu kemudian akan berlaku prinsip kepala daerah baru tidak lagi dipilih, tetapi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan persetujuan Presiden. Sekarang kita mulai bertanya, kalau pengangkatan itu dilakukan karena kedaruratan, maka kita pastikan kedaruratan itu berapa lama. Kan argumennya, pemilu ditunda karena tidak mungkin melakukan pilkada secara reguler. Lalu dicari jalan keluar, yaitu diangkat. Oke. Sekarang kita uji dalil itu tuh. Diangkat artinya dia tidak punya legitimasi. Seseorang yang diangkat hanya bertanggung jawab pada orang yang mengangkat. Seseorang yang dipilih dia bertanggung jawab pada pemilihnya tuh. Prinsip itu udah dilanggar satu. Tapi kita anggap oke, itu diskresi. Tapi diskresi yang 2,5 tahun itu artinya penipuan terhadap demokrasi. Jadi kita bicara tentang suksesi kepemimpinan, yang terjadi suksesi berdasarkan penunjukan, itu bukan suksesi namanya. Jadi Anda bayangkan bahwa 2,5 tahun ke depan seluruh pemerintahan daerah 200 berapa itu? 270 akan dipimpin oleh orang yang tidak kita pilih. Kalau 2,5 bulan oke, ini 2,5 tahun. Dan itu dinyatakan sah karena dianggap kan sudah ada undang-undangnya. Lalu undang-undang itu mensahkan sesuatu yang buruk. Kan itu buruk buat kita. Tapi belum bisa bikin pemilu. Loh, bikin pilkada itu persiapannya cuma 6 bulan butuhnya. Tanya sama Bawaslu. Bawaslu bisa lakukan itu dalam 6 bulan. Kenapa mesti 2,5 tahun? Itu juga menghina Bawaslu, menghina KPU, seolah-olah nggak bisa bikin pilkada. Padahal dengan gampang itu dilakukan, bahkan bisa dibuat dalam 3 hari. Pakai apa? Pakai teknologi itu. Selesai masalahnya. Karena itu kita mulai mencurigai kenapa diperpanjang 2,5 tahun. Dan melalui penunjukan, bahkan disebutkan di situ bahwa diutamakan kepolisian dan tentara. Tadi ada kasus Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah, pangkatnya Brigjen, akan jadi pejabat sementara atau PLT Bupati di Seram di Maluku selama 2,5 tahun, yang pasti melanggar undang-undang. Kan nggak boleh militer aktif jadi memegang kekuasaan sipil, melanggar undang-undang. Tapi kita sudah tahu jawaban Pak Jokowi nanti itu, kita rubah aja undang-undangnya. Nah, hal-hal seperti ini yang menghina akal sehat kita. Kalau kita bahas panjang itu mulai dari Omnibus Law segala macam. Jadi prinsip pertama demokrasi dibatalkan justru oleh undang-undang. Atas nama hukum positif, demokrasi dihilangkan. Kita bayangkan itu misalnya berlangsung 2022-2023, lalu terjadi konsolidasi kekuasaan untuk menyatakan bahwa Indonesia ada dalam keadaan darurat karena ada kekacauan, kan semua orang pasti protes. Lalu dihadirkanlah undang-undang keadaan darurat. Kita mau bayangkan yang buruk, kedaruratan itu diperpanjang. Karena itu atas dasar itu kekuasaan presiden juga harus diperpanjang. Nah, akal-akalan begini yang harus diperhatikan oleh teman-teman HMI dan ormas yang lain tuh, atau masyarakat umum intinya. Kan kita nggak mungkin mengasuransikan demokrasi pada mereka yang tidak kita pilih. Jadi kalau ada perkataan ini yang memperpanjang oligarki, pasti itu. Nah, karena itu saya menganggap bahwa dari Bima kita mesti mulai mengawasi kekuasaan
dengan kapasitas intelektual. Minimal itu, maksimal dengan kapasitas demo tuh. Tapi nanti orang bilang, nggak kok demonstrasi penyelesaiannya, karena nggak bisa diselesaikan melalui regulasi, karena regulasi itu dikontrol oleh kekuasaan. Jadi demo itu adalah hak primer masyarakat untuk mengatakan Anda tidak layak lagi, kita tunduk kepalanya, kita akan menggeleng pada kekuasaan, pertanda bahwa kita sadar hak kita untuk menempuh suksesi itu dihalangi oleh regulasi yang isinya adalah arogansi kekuasaan. Itu intinya tuh. Tadi saya terangkan bahwa kenapa ini mesti kita bayangkan dan kita jadikan semacam contingency plan sebagai rencana darurat, karena kehidupan ekonomi kita makin lama makin tidak memberi harapan. Kalau sekarang misalnya kita bicara tentang sistem dunia itu, Presiden Jokowi pergi ke Amerika berupaya untuk membujuk Elon Musk untuk investasi di Indonesia. Dan Elon Musk tidak kasih sinyal apapun. Karena nggak ada sinyal, dalam 2 minggu Pak Luhut tadi di koran mengatakan, ya memang investasi itu butuh pembicaraan panjang, butuh kesiapan dalam negeri. Loh, kalau nggak ada kesiapan itu ngapain pergi membujuk Elon Musk? Kan logikanya begitu kan. Mestinya datang dengan keterangan bahwa Indonesia siap. Bahkan dalam 24 jam Indonesia siap menerima Elon Musk. Karena nggak ada keterangan itu, ya si Elon Musk bilang, ya ngapain saya harus serius dengan orang yang kemampuan dia untuk menunjukkan keseriusan pun nggak ada itu. Nah karena itu mata-mata Elon Musk sudah tahu sebetulnya Indonesia nggak punya kapasitas untuk terima teknologi tinggi. Jadi buat apa saya pakai jas? Dia pakai kaos oblong aja kan. Lalu orang mulai merasa bahwa memang Indonesia nggak diperhatikan. Minggu lalu Elon Musk ketemu dengan Presiden Brasil, dia pakai jas. Kenapa dengan Presiden Indonesia dia pakai kaos oblong tuh? Jadi itu yang disebut penghinaan terhadap profil internasional. Pak Jokowi nggak punya lagi profil internasional untuk memberi sinyal pada luar negeri bahwa dia adalah pemimpin. Bagi Elon Musk, ya dia peminta-minta. Dan tentu orang semacam Elon Musk, dia bikin riset, dia bisa kirim bisnis intelijen dia untuk tahu siapa Pak Luhut Panjaitan, berapa banyak ekstraktif industri tambang yang dikuasai oleh beliau dari Papua sampai Bima. Di Bima mungkin masih rencana itu. Tapi orang akhirnya berpikir begitu. Jadi sekali lagi, yang saya mau terangkan adalah bahwa krisis ekonomi ada di depan mata kita. Itu berarti kemampuan Indonesia untuk membayangkan masa depan dengan sendirinya dibatalkan oleh krisis ekonomi. Tapi nanti pemerintah bilang, ya ini kan karena ada pandemi, ada perang, maka krisis ekonomi. Oh enggak, sebelum perang dan sebelum pandemi pun kita udah mengalami krisis ekonomi itu. Jadi itu keadaan yang memungkinkan kita hadir sama-sama di sini dengan kegembiraan untuk mempercepat suksesi. Kita justru gembira kalau suksesi dipercepat, karena kita nggak akan disiksa lagi oleh angan-angan. Jadi harapan kita batal setiap hari. Ibu Sri Mulyani beberapa hari yang lalu mengatakan ekonomi Indonesia ada di dalam kerumitan dan dalam situasi yang dia pakai istilah pokoknya istilah itu membuat kita merasa bahwa sebetulnya Sri Mulyani udah mau angkat tangan dan mau lempar handuk. Ruwet. Jadi bagi Bima misalnya, apa problemnya? Tentu Bima tidak ingin terlibat dalam kerumitan yang ada di istana. Dan Presiden Jokowi lebih senang untuk tampil tiba-tiba ada headline ketemu Elon Musk, lalu datang ke perkawinan yang bakal terjadi dengan seorang putra Bima. Jadi kalian juga kayak nah teman-teman semua, ini problem kita tuh. Kita mau pastikan bahwa bangsa ini bisa berjalan lebih cepat di garis lurus demokrasi. Nah penghalang-penghalang itu yang mau kita bicarakan hari ini. Kenapa suksesnya akan terhalang? Pertama karena arogansi kekuasaan.
Kita lihat misalnya, kita mau tahu apa pikiran Erick Thohir tentang harga jagung di Bima yang fluktuasinya antara berharga lalu tiba-tiba tidak berharga. Apa pikiran Erick Thohir yang menguasai BUMN pupuk itu terhadap harga pupuk di petani yang tiba-tiba dikendalikan oleh para calo tuh? Nggak ada pikiran itu. Padahal dia mau jadi presiden. Kalau dia datang ke sini misalnya, dia akan jadi gagu menghadapi pertanyaan seorang petani Bima. Tentu Erick Thohir bergembira sebagai calon presiden karena dia cuma disorot di TikTok sambil joget-joget tuh. Jadi saya terangkan ulang hal yang sedang saya kampanyekan sekarang. Sukses itu artinya pergantian elit. Jadi bukan cuma presiden, seluruh sistem itu mesti kita ganti tuh. Dan standarnya bukan hasil survei, standarnya yang kita buat. Kita bikin kalkulasi sejak sekarang bahwa seseorang elektabilitasnya bisa tinggi tapi intelektualitasnya drop. Ngapain kita pilih pemimpin yang elektabilitasnya tinggi tapi IQ-nya itu nol, sehingga gugup dan gagap bertengkar di forum internasional tuh, jadi olok-olok dunia itu. Yang kedua, buat apa elektabilitas tinggi tapi etikabilitasnya tuh rendah itu. Nah karena itu tolong viralkan bahwa prinsip memilih pemimpin ke depan itu untuk menyongsong suksesi. Pertama, dia harus beretika lebih dahulu, etikabilitas. Kedua, dia punya intelek yang cukup, intelektualitas, karena dia mesti membaca perkembangan politik dunia, teknologi dunia, ekonomi dunia tuh. Yang ketiga baru elektabilitas. Jadi elektabilitas dimaksudkan untuk menguji dua ini, intelektualitas, etikabilitas itu. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kalau daftar calon presiden itu tiba di depan saudara dan diminta untuk siapa yang Anda pilih, katakan ya saya pilih nomor satu yang saya coret, nomor dua saya pilih nomor dua yang saya coret. Jadi kita mencoret mereka itu dari daftar, bukan kita pilih sebetulnya itu. Pajang di seluruh perapatan di Bima, ini calon presiden, kita coret satu-satu. Jadi yang dipamerkan oleh KPU misalnya, ini KPU kasih ini yang akan dipilih, oke. Mahasiswa akan bilang oke, kita pilih siapa yang pertama kali kita coret, track. Yang kedua track. Sah enggak itu dalam demokrasi? Sah dalam demokrasi. Karena daftar itu mesti datang dari persetujuan rakyat, bukan persetujuan lembaga survei, bahkan bukan persetujuan KPU. KPU itu hanya penyelenggara, panitia penyelenggara, bukan penentu daftar itu. Apalagi kalau kita kaitkan itu dengan hak rakyat untuk memilih seseorang yang tidak ada dalam daftar. Kenapa dia tidak dalam daftar? Karena terhalang oleh aturan 20%. Kan itu intinya kan? Ini Profesor Fissabillah Haq. Kemarin dia berdebat dengan saya, dan bagi saya hasil perdebatan dia dengan saya lebih bermutu dari kampanye Ganjar Pranowo. Tapi dia nggak mungkin mencalonkan diri karena nggak ada tiket 20%. Politik itu bukan hasil survei, tapi hasil latihan intelektual. Jadi kita lihat baliho ada di mana-mana tuh, mulai dari semua ketua partai, Caimin, Ganjar, siapa lagi tuh, Erick Thohir, segala macam tuh. Balihonya besar, tapi kita nggak tahu apa pikirannya. Balihonya yang besar, pikirannya kecil, karena nggak berani tampil di depan HMI, tampil di depan ormas untuk bertengkar tentang kebijakan. Kalau kita lihat di dalam tradisi dunia, di Eropa, di Amerika, setiap calon presiden pertama kali dia minta diuji di depan panggung universitas. Itu tradisi yang bagus. Saya mau jadi calon presiden,
uji saya di panggung universitas. Kenapa? Kan dalam panggung universitas ada ujian logika, ujian dialektika, ujian pikiran. Sekarang di Indonesia yang mau jadi presiden minta dibuatkan panggung dangdut. Bagaimana kita uji orang di atas panggung dangdut? Kita nggak tahu apa isinya. Jadi kecerdasan semacam ini yang ingin kita pastikan supaya dikawal oleh mahasiswa. Nah, hal-hal yang teoritis nanti kita bicarakan. Kalau ada pertanyaan, saya batasi di situ karena tadi diminta 10-15 menit dan saya hitung ini pas 13,5 menit. Masih ada 1,5 menit saya untuk pindah ke situ. Oke, nanti kita lanjutkan diskusinya. Tapi semoga kita dibakar oleh keinginan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir.